Setelah melalui proses panjang, 48 bangunan di tebing pantai Bingin, Pecatu Badung mulai dibongkar oleh petugas sejak Senin 21 Juni 2025. Dengan pengawalan ketat petugas kepolisian, Satuan Polisi Pamong Praja, dan TNI, bangunan pertama dibongkar adalah sebuah kafe. Disaksikan pegawai kafe yang marah, pembongkaran oleh petugas pun dilakukan. Proses pembongkaran ini cukup panjang, bahkan termasuk sempat pemanggilan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Bali beberapa waktu lalu terhadap pemilik tempat akomodasi pariwisata yang akan dibongkar. Pembongkaran dilakukan setelah dilakukan pengkajian oleh pemerintah yang didapati bahwa seluruh bangunan yang dibongkar tidak memiliki izin menempati lahan hijau milik pemerintah Kabupaten Badung. Kini pasca penutupan bangunan, menunggu satu persatu dibongkar, para pegawai kebingungan. Lama Pak, udah 10 tahun lebih saya kerja di sini. Dari saya single sampai saya punya anak di sini, sekarang anak saya sekolah. Bayar pakai apa Pak? Nah, tahu Pak kita Pak. Tapi kan dulu waktu itu belum ada aturan kayak gitu Pak, sepadan pantai. Minta Pak Bupati Badung agar menuntaskan pembangunan sampai selesai. 48 bangunan usaha pariwisata yang ilegalnya harus dibongkar semua. Tentu akan dipikirkan. Ya. Kita juga bukan tidak melindungi, tapi kalau tidak tertib, melanggar aturan, menggunakan aset orang lain, apa itu bisa dibiarkan? Nggak boleh. Saat ini pemerintah Bali telah membentuk tim audit investigasi sebagai upaya pemerintah dalam melindungi Pulau Bali dari pembangunan yang membahayakan di kemudian hari. Tim ini telah bergerak ke sejumlah wilayah Bali untuk melakukan pemeriksaan dan pendataan. Dari Badung, tim Liputan iNews melaporkan. Pak Balai kasih hitungan, Pak Balai. Siap. 1, 2, 3. Setelah hampir 2 minggu terputus bagi kendaraan, jalan utama nasional penghubung Denpasar Gilimanuk, tepatnya di jalur penghubung Antosari ke Megati di Bajre Selamadeg Tabanan, kini telah mulai dapat dilalui. Pembukaan jalur ini lebih cepat dari rencana semula yang diperkirakan selama 1 bulan perbaikan. Namun karena Gubernur Bali Iwayan Koster turun tangan meminta dilakukan percepatan pengerjaan, akhirnya perbaikan dapat diselesaikan dalam waktu 2 minggu dengan cara penambahan tim pekerja hingga pengerjaan dapat dilakukan selama 24 jam. Percepatan penyelesaian penting dilakukan sebab pasca jalur ini putus berdampak pada sosial ekonomi Bali, yakni kendaraan harus memutar ke arah Buleleng hingga memerlukan waktu yang lebih lama untuk sampai Denpasar. Terima kasih atas kesabarannya ketika sedang pengerjaan harus mengikuti jalur yang dijadikan ke Buleleng. Terima kasih juga kepada para netizen yang memberikan informasi kepada saya untuk melakukan percepatan pengerjaan ini sehingga betul-betul saya termotivasi. Saya setiap hari kontak dengan Kepala Balai, juga menyampaikan kepada Bapak Dirjen Bina Marga pengerjaan ini supaya bisa dipercepat dan sudah bisa dilakukan dengan baik. Menempatkan personilnya di jam-jam rawan, baik itu di pagi hari, siang maupun malam. Jadi untuk mengatasi dan mengurai kemacetan. Dan kami juga ada monitoring center, jadi setiap hari kami monitor pergerakan kendaraan yang ada di sini sampai sejauh mana. Sampai saat ini masih bisa kita kendalikan. Selain perbaikan jalan utama, dikarenakan sejumlah jalan alternatif juga rusak akibat pengalihan arus selama perbaikan, kini Gubernur juga meminta Dinas PU terkait untuk melakukan perbaikan. Dari Tabanan, tim Liputan iNews melaporkan. Bertempat di Wantilan Pura Samuan 3, Desa Bedulu Gianyar, Gubernur Iwayan Koster mengumpulkan aparatur sipil negara atau ASN eselon 1 hingga 4. Dikumpulkannya ASN ini untuk diberikan arahan percepatan pelaksanaan program tahun 2025 hingga 2030 sebagai implementasi visi Nangunsat Kerti Loka Bali melalui pola pembangunan semesta berencana.
Gubernur Koster menggarisbawahi bahwa percepatan pelaksanaan program merupakan kunci untuk menjaga keharmonisan alam, manusia, dan kebudayaan demi mewujudkan kehidupan masyarakat Bali yang sejahtera, bahagia, baik secara skala maupun niskala. Baru titik untuk mencapai peradaban. Kita sudah pada posisi untuk memasuki peradaban baru dalam Bali era baru 44. Baca rinciannya. Itu sudah dituangkan secara umum hal-hal penting yang dicapai dituangkan dalam 44 tonggak peradaban penanda Bali. Merah putih pula, ukurannya sama. Sudah dicapai meskipun dalam suasana COVID 2 tahun. Selama menjabat, selain Koster melakukan pembangunan di beberapa tempat, juga dibuat 48 peraturan strategis. Terdiri dari 21 peraturan daerah dan 27 peraturan gubernur, dilengkapi dengan 5 surat edaran. Selain itu, 44 tonggak peradaban menjadi penanda Bali era baru, mencakup berbagai aspek seperti memuliakan desa adat, penggunaan busana adat Bali, hingga Bali sebagai pulau digital. Dari Gianyar, Ketut Catur, iNews melaporkan. 2, 1. Terima kasih hadirin, disilakan duduk kembali. Ribuan peserta yang terdiri dari wakil kepala daerah Perbekal, lurah hingga pendesa adat menghadiri pengarahan Gubernur Bali di Wantilan Pura Samuan 3, Desa Bedulu, Kecamatan Belah Batu, Gianyar. Gubernur Koster menyoroti peraturan Gubernur nomor 47 tahun 2019 tentang pengelolaan sampah berbasis sumber yang telah berlaku sejak 25 November 2019, namun dinilai belum berhasil secara optimal. Untuk itu dilakukan pengarahan ulang agar penanganan sampah di Bali dapat dipercepat dan lebih terarah. Gubernur menyoroti masih maraknya penggunaan plastik sekali pakai, meskipun Pergub nomor 97 tahun 2018 tentang pembatasan sampah plastik pernah memberikan dampak positif di awal pemberlakuannya. Kadis PMD yang programnya adalah pengelolaan sampah berbasis sumber dan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai, khusus yang sekarang di desa, kelurahan, dan desa adat. Mengapa ini tidak khususkan? Karena volume sampah itu diproduksi paling besar di desa, kelurahan, dan desa adat. 60% lebih sampah itu timbul di desa, kelurahan, dan desa adat. Ada juga oleh industri, oleh komunitas, lembaga, tapi yang paling banyak desa, kelurahan, dan desa adat. Jadi keberhasilan penanganan Sementara saat ini dalam data yang dipaparkan, Denpasar menyumbang sampah terbesar di Bali, yaitu 1.005 ton per hari, disusul Gianyar 562 ton, dan Badung 547 ton per hari. Dari total 3.436 ton sampah per hari, 23% masih dibuang ke lingkungan, 16% ditangani, 18% dikurangi, dan 43% dibawa ke tempat pembuangan akhir. Dari Gianyar, Ketut Catur Kusumaningrat, iNews melaporkan. Dan didahului dengan membakti malu, keniskala dulu. Kabupaten Karangasem yang kami hormati, para wartawan media cetak, dengan memohon dukungan DPRD Karangasem mengesahkan Ranperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD semesta berencana Karangasem tahun 2025 hingga 2029 menjadi Perda. Ketua DPRD Karangasem Iwayan Swastika memimpin jalannya rapat didampingi Wakil Ketua Nikade Wesya Kusmia Dewi, I Gusti Agung Dwi Putra, dan Iwayan Suparte.
Dari pihak eksekutif hadir Wakil Bupati Karangasem Pandu Prapanca Lagos, Sekda Iketut Sedana Merte. Seluruh fraksi menyampaikan pandangan umumnya dengan menyetujui RPJMD itu untuk diundangkan, sebab dinilai selaras dengan tujuan pembangunan di Karangasem dan bersinergi dengan RPJMD Provinsi Bali. Harus ada keselarasan dengan pusat, provinsi, dan termasuk kabupaten, masuk visi-visi bupati. Nah, di dalam provinsi ini kita ada beberapa yang menjadi masukan, yaitu Undang-Undang 15 tahun 2023 tentang Provinsi Bali. Bagaimana juga di dalam RPJMD mengadopsi terkait dengan haluan pembangunan 100 tahun Provinsi Bali dan juga pembangunan kita yang sudah dilaksanakan oleh Pak Gubernur Bali namun saat kita di Bali. Dan juga ada beberapa hal yang memang terkait dengan perizinan, semua ini terangkum di dalam. Dalam sidang juga didengarkan berbagai masukan dari perwakilan fraksi, diantaranya terkait sektor UMKM, ekonomi kreatif lokal, dengan program konkretnya memfasilitasi permodalan, pelatihan SDM, dan pengembangan infrastruktur berkeadilan. Dari Karangasem, Yunda Arista News melaporkan. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Dalam iNews sore, kebakaran terlihat serudal terluka. Restina diparkir pembunuh Ayam karena non halal. Inti Jakarta. Kemayoran. iNews sore setiap hari. Di iNewsroom terkait perang pemimpinan para guru Nadiem Makarim, Eskrim Polri, sama politisi turut-turut isian memeriksa kejelasan Rudal yang menarupsi Gunung Lewotobi ke rumah. Roy Suryo menjelaskan iNewsroom setiap hari. di iNews Prime. Eksekusi percikan api, isi bertindak tegas. Unjuk rasa Deddy Mulyadi. Undang-undang. Gerebekan. Kritikan Soekarno. Di Jawa Barat lengkapinya. Jenazah balistik Iran. iNews Prime Senin sampai Jumat. Inilah iNews Malam. Kita menerobos gerbang Karena diduga retret 11 meter persegi berbudaya. Begitu ramai. DPP Partai Perindo Juli mendatang. Pertama sepeda dari 4 seri. iNews Malam setiap hari hanya di iNews. Realita setiap hari pukul 3:30 sore. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Jangan pernah kita berpikir hidup ini tidak ada cobaan. Seluruh amal kita itu dihitung dengan niatnya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Maka disitulah Allah akan merubah hidup kita di luar rumah tangga kita. Dia benar-benar bertobat seperti bayi baru dilahirkan dari rahim ibunda. Rumah tangga itu bangunannya adalah ketakwaan. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Peron TNI mengupayakan fundamental persoalan politik pemerintahan. Ini konyol. Ada keanehan dalam. Silakan aja, sekiranya nggak ada masalah. The Prime Show, Rabu pukul 8 malam. Jadi Pak Prabowo batuk, menghindar sama udah tahu maknanya apa. Bapak anak itu apa? Menurut saya ada sesuatu yang janggal. Ikan, udahlah. Saya Anisha Dasik. Interupsi, Kamis pukul 8 malam. Malah petaka itu ibu ya kecil. Jakno udah darah. Suara teriak sama minta tolong. Nangis. Karena sakit hati aja sih. Saya Arlista Hadi, inilah iNews Files. Only on iNews. Inilah iNews Sport dan salam olahraga. Update berita-berita olahraga terbaik dalam dan luar negeri. Highlight, strategi, iNews Sport setiap hari pukul 6 pagi dan pukul 11 malam hanya di iNews. Kami menghadirkan beragam informasi menarik dan terkini terkait kebijakan hingga kegiatan para pemimpin bangsa dari Presiden, Wakil Presiden hingga Kabinet Merah Putih. Pemimpin Rakyat, Senin hingga Jumat pukul 1 siang. Inilah iNews Sport dan salam olahraga. Update berita-berita olahraga terbaik dalam dan luar negeri. Highlight,
strategi. iNews Sport setiap hari pukul 6 pagi dan pukul 11 malam hanya di iNews. Realita setiap hari pukul setengah 4 sore. Halo. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Gempol, Sistem mundur saling dorong. barak militer, pemain detik-detik proses berebut makanan. Semua ada di iNews Today. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Dalam iNews sore, Kebakaran terlihat Nasrudal terluka. Palestina diparkir pembunuh. Karena non halal. Inti Hut Jakarta Kemayoran, iNews sore setiap hari. Di iNewsroom terkait perang pemimpinan para guru. Nadiem Makarim, Eskrim Polri, sama politisi Turun isian memeriksa kejelasan Rudal yang menarupsi Gunung Lewotobi ke rumah. Roy Suryo menjelaskan iNewsroom setiap hari. di iNews Prime. eksekusi percikan api. Isi bertindak tegas. Unjuk rasa Deddy Mulyadi. Undang-undang. Gerebekan. Kritikan Soekarno. di Jawa Barat lengkapinya. Jenazah balistik Iran. iNews Prime Senin sampai Jumat. Inilah iNews Malam. Gak menerobos gerbang. Karena diduga retret Meter persegi. berbudaya. Itu ramai. DPP Partai Perindo Juli mendatang. Pertama beda dari 4 seri. iNews Malam setiap hari hanya di iNews. Morning Update Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Drone TNI menyampaikan fundamental. Ini konyol. Ada keanehan. The Prime Show. Menurut saya ada sesuatu yang janggal. Oke. Interupsi. Malapetaka itu ibu. udah darah. Karena sakit hati aja sih. Inilah iNews Live. Only on iNews. Sekegong Karang Asti Kumala, Desa Adat Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, tampil di panggung terbuka Ada Chandra Art Center dan Pasar diawali dengan persembahyangan. Sekegong Karang Asti merupakan duta Badung pada Utsawa atau Parade Gong Kebiar Wanita, serangkaian pesta kesenian Bali ke-47 tahun 2025. Para Yowana dari sisi klub Gumikris atau Badung Selatan mebarung atau beradu dengan duta Kabupaten Gianyar. Ada 3 materi yang ditampilkan. Pertama yaitu tabu telu berjudul Yogi Suara, kedua menampilkan tari kreasi berjudul Tedung Jagat, dan sebagai pamungkas menyajikan Satya Gita dengan judul Jagat Hite. Penampilan ini melibatkan puluhan seniman yang berasal dari 15 banjar di Desa Adat Ungasan. Tentunya di era digitalisasi ini kita jangan sampai lupa terhadap budaya dan tradisi kita yang sudah kita bangun dari dulu dan tidak boleh melupakannya dan terus selalu mengingatnya dan selalu melestarikannya. Pemuda yang ada di Ungasan ini itu memang sudah disiapkan gitu untuk dari desanya dan juga dari lingkungannya sendiri. Kita sebagai generasi muda harus tetap melestarikan budaya Bali itu sendiri. Bagaimana cara kita melestarikannya? Bisa dengan seperti contoh sekarang sedang ada penampilan Gong Kebiar Wanita. Sekegong Kebiar Wanita Karang Asti Komala merupakan binaan Desa Adat Ungasan yang berproses sejak tahun 2000 dan telah 2 kali ini mewakili Kabupaten Badung dalam ajang kesenian bergengsi. Dari Denpasar, tim liputan iNews melaporkan. Sekegong Wira Agra Kusuma, Desa Blahkiu, Kecamatan Abian Semal, sebagai duta Badung tampil dalam Gong Kebiar Dewasa pada Pesta Kesenian Bali tahun 2025. Duta Badung menampilkan 3 buah garapan, yakni tabu 6 lelambatan periring kreasi, tari kreasi kekebiaran, dan fragmentari. Ketiga garapan ini terinspirasi dari sejarah Desa Blahkiu, mulai dari sejarah Singasari sebagai cikal bakal Desa Blahkiu, keberadaan Pura Luhur Giri Kusuma dengan adanya Pelinggi Ratu Panji dan tradisi di Pura Giri Kusuma,
Termasuk tari kecak belah giu juga menjadi inspirasi para penggarap yang dituangkan dalam sebuah tabu gending. Untuk memaksimalkan penampilannya, Sekegong Wira Agra Kusuma mengadakan latihan 1,5 bulan dengan 32 anggota. Ingin menjodohkan cicitnya, yaitu anak dari cucunya itu sendiri dengan pilihannya sendiri, di mana sang raja tidak ingin anaknya artinya berjodoh dengan seseorang yang terpaksa, tetapi melainkan sang ayah ingin anaknya mempunyai pasangan dengan pilihannya itu sendiri. Saran saya, semoga remaja-remaja lebih melestarikan kebudayaan Bali seperti tarian-tarian daerah Bali. Semoga pesta kesenian Bali juga terus berlangsung sampai seterusnya. Sekegong Wira Agra Kusuma Desa Belah Giu, Kecamatan Abian Semal sebagai Duta Gong Kebiar Dewasa Kabupaten Badung tampil secara bersama dengan Sekegong asal Buleleng. Dari Denpasar, Tim Liputan iNews melaporkan. Dengan mengangkat judul Damar Sasangka, Sanggar Bajra Geni Banjar Batu, Desa Mengwi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, menyuguhkan pertunjukan syarat filosofi dalam Pesta Kesenian Bali 2025. Damar Sasangka menjadi simbol pemimpin sejati yang selalu menyuarakan kebenaran. Dikisahkan ide Cokorde Nyoman Mayun, Raja Kauyapura, menghadapi persoalan kekeringan, subak Batan Tanjung, dan konflik internal. Tidak berbuat apapun, sang raja justru memilih bertapa di puncak Pengalengan hingga menerima petunjuk dari Sang Maha Kuasa untuk melaksanakan upacara sakral Aji Tulak Tunggul di Dampura Taman Ayun. Cerita ini tak hanya menggambarkan kepemimpinan spiritual dan penuh tanggung jawab, namun juga menyuarakan nilai pelestarian lingkungan, khususnya air sebagai sumber kehidupan dan pertanian. Dan bahagia apa yang terjadi di Mengwi. Salah satu contoh yang kami sampaikan pada malam hari ini adalah topeng dalam bentuk yang dikreasikan. Itu ada pengembangan dari pola-pola topeng tradisi menjadi sebuah pementasan yang bervariasi. Kan temanya adalah Haji Tulak Tunggul. Haji Tulak Tunggul itu adalah cerita yang diambil dari Taman Ayun, ada hubungannya dengan persubatan untuk kemakmuran daripada masyarakat dan terutama persawah. Persiapan pementasan telah dilakukan sejak Maret 2025 dengan melibatkan sekitar 50 orang seniman penari yang berasal dari Banjar Batu, Desa Mengwi, Badung. Dari Denpasar, Tim Liputan iNews melaporkan. Tidak merusak taman dan properti, serta tidak merokok baik rokok. Duta Seni Kabupaten Badung tampil dalam Utsawa Parade Ngelawang di Pesta Kesenian Bali tahun 2025. Kali ini Badung diwakili Sanggar Seni Tindak Alit Banjar Sengguan, Kelurahan Sempidi, Kecamatan Mengwi, yang membawakan pertunjukan bertajuk Nangyang Warih. Tema Nangyang Warih diangkat sebagai wujud penghormatan terhadap warisan leluhur dan kebangkitan Seke Barong yang sempat vakum selama lebih dari 40 tahun. Momen PKB ini menjadi kebangkitan Seke yang dulu pernah menghibur masyarakat dan kini dihadirkan sejumlah topeng yang dulunya digunakan sebagai ngelawang. Penampilan mereka dikombinasi dalam pertunjukan gamelan, pementasan anak-anak, seniman muda, hingga atraksi tarian barongket, barong bangkung, dan rangde. Dalam parade ngelawang tersebut, Sanggar Seni Tindak Alit melibatkan Yowana dari Kelurahan Sempidi yang diwakili 10 pemuda dari masing-masing Banjar. Sebelum tampil PKB, pertunjukan tersebut telah pernah diuji coba pentaskan dan banyak masyarakat yang larut dalam nostalgia. Ini dia ingat gitu loh.
Kayak kemarin yang mengadakan uji coba ring tempat di mana pentasnya dulu waktu tanggal 5 yang kemarin yang buat pementasan, bagaimana sih pementasan Doton di tahun itu gitu. Yang coba mengulang kembali nostalgia ya. Tumben untuk tampil di sini dengan bawa papan nama. Untuk persiapannya H-1 minggu. Jadi H-1 minggu ini kita berkegiatan full di malam hari, di mana semua anak-anak dari Sempidi semua kegiatannya akan berjalan. Melalui parade ngelawang di PKB ini diharapkan menjadi wadah kebanggaan seniman dan masyarakat untuk melestarikan seni budaya Bali. Dari Denpasar, Tim Liputan iNews melaporkan. Disaksikan Wakil Gubernur Bali Nyoman Giripraste, sebanyak 150 seniman dari berbagai wilayah di Kabupaten Badung bergabung untuk mementaskan sebuah seni kolosal dalam ajang Pesta Kesenian Bali 2025 di Art Center Denpasar. Mereka memainkan pentas seni kolosal berjudul Pasir dan Ukir. Pasir dan Ukir merupakan kisah tentang dua anak kembar yang lahir dari cahaya Ibu Pertiwi. Pasir yang merupakan dari lautan dan ukir dari gunung tumbuh terpisah tanpa mengetahui ikatan darah di antara mereka. Melalui pertunjukan karya Pasir Ukir, para seniman berpesan agar manusia menjaga gunung, menjaga lautan dan alam semesta. Karena sesuai dengan semangat Jagat Kerti untuk memuliakan dan menjaga keseimbangan alam semesta. Sebab dalam karya Pasir Ukir ini, jika manusia menjaga gunung, menjaga lautan dan alam semesta, maka Jagat Kerti itu akan terwujud. Jadi keduanya memiliki konflik yang sama, di mana di lautan terdapat banyak sampah, di gunung juga terdapat penebangan pohon, eksploitasi alam yang menggila. Ternyata penyebabnya adalah orang-orang yang di kota yang yang melakukan eksploitasi besar-besaran. Nah, inilah yang membuat Ibu Pertiwi marah sehingga menimbulkan monster yang berbentuk sampah nanti, yang mana Pasir dan Ukir ini hanya bisa mengalahkannya. Pementasan kali ini berlangsung sekitar 1 jam. Untuk itu diperlukan pelatihan tari selama 2 bulan dan tabuh selama 1,5 bulan. Dari Denpasar, Tim Liputan iNews melaporkan.